Wah, sangat gak setuju mas. Kalau semua diberantas aja kalau menurut saya. Ya habisin aja udah. Saya juga gak suka orang-orang kayak gitu tuh. Berbagai macam terjadi di lapangan ini ada yang memang tidak secara prosedur ya. Nah ini yang dibilang kita oknum. Jadi inilah yang dibilang posisinya mereka tidak kerja tidak dengan SOP. Nah kalau mereka bekerja dengan SOP mereka pasti punya yang namanya surat sertifikasi. Dan rata-rata itu yang kami tangani itu hampir 85% itu kendaraannya itu sudah tidak lagi di tangan debitur. Masyarakat harus tahu data identitas debt collector, kartu sertifikasi, atau surat kuasa ditanyakan. Karena tidak menutup kemungkinan bisa dia preman atau curanmor. Membludaknya jumlah kendaraan seiring dengan mudahnya akses pembiayaan kendaraan. Bak koin bermata dua yang saling bertolak belakang. Di satu sisi menawarkan kemudahan, tetapi di sisi lain justru menimbulkan kelamnya tunggakan cicilan. Kita akan telusuri lebih dalam terkait hal ini bersama saya Agung Hardiansyah selama 30 menit ke depan dalam Sepak Terjang Bata Elang. Insiden perampasan kendaraan di tengah jalan jadi teror yang begitu menakutkan bagi setiap pemilik kendaraan. Masalah tunggakan hingga wan prestasi berkepanjangan menjadi bopok aksi perampasan dengan bumbu kekerasan. Kemudahan dalam pengajuan kredit kendaraan bermotor membuat masyarakat seolah berlomba-lomba untuk memiliki kendaraan. Godaan DP ringan hingga cicilan panjang membuat masyarakat kerap mengabaikan kemampuan finansial. Sayangnya, persoalan pembayaran yang terlambat atau bahkan mengalami fase menunggak menjadi bola panas. Pernah nggak Pak mengalami atau berhadapan langsung dengan debt collector atau mata elang yang kadang-kadang suka ngambil motor secara paksa di jalan Pak? Kalau berhadapan sama orangnya sih saya belum pernah, cuman melihat aja mas. Melihat ya pokoknya sering mau di jalan, entah waktu itu di sono di Mangga 2 juga pernah lihat, di Gunung Sahari. Mereka itu kan dua-duanya teman, jadi karena saya tuh pas bawa penumpang ya saya nggak sempat berhenti, ya ngelihat aja gitu, melihat aja. Kalau terkait tindakannya ya Pak, terutama yang mengambil motor dengan cara kekerasan atau merampas gitu Pak, setuju nggak Pak dengan pola kerjaannya seperti itu? Wah, sangat nggak setuju mas. Kalau semua diberantas aja kalau menurut saya. Ya habisin aja udah. Saya juga nggak suka orang-orang kayak gitu tuh. Tapi Bapak secara pribadi mengenali nggak Pak ciri-ciri yang diduga mungkin matel atau debt collector yang sering berkeliaran di jalan? Mengenali mas. Mereka tuh ya wajah serem-serem gitu lah. Gede, tinggi, serem. Sering. Ketemunya mereka biasanya sendiri atau berkelompok? Berkelompok, berempat biasanya. Ya pernah tahu, bahkan katanya saya pernah dengar dari teman saya juga dicegat sama matel di tengah jalan. Waktu itu teman abang cerita motornya diambil atau seperti apa? Kebetulan teman saya tantangin ya, karena baru 11 hari. Terus akhirnya debat kusir, akhirnya teman saya ngalah juga, akhirnya dilunasin sama dia. Enggak sih bang, dilunasin aja. Iya sama dia. Akhirnya dia si matel itu damai udah. Pernah tahu nggak bang atau mungkin pernah punya kekhawatiran terkait nanti mengalami kejadian serupa di jalan? Iya sebenarnya ada khawatir sih. Jadi kita ada ketakutan kalau kredit motor atau kendaraan gitulah ya. Kalau kejadiannya kayak seperti itu, dengar-dengarnya. Tapi tahu nggak bang sebenarnya secara regulasi sebenarnya nggak diperkenankan untuk melakukan perampasan gitu, tahu nggak bang? Saya sih kalau aturannya saya nggak tahu ya, cuma kayak caranya kurang nggak sopan aja bang.
menurut saya kurang sopan. Orang mah ditegur dulu baik-baik, kecuali kalau udah telat lebih dari 2 bulan atau 3 bulan mungkin ya bisa ditegur baik-baik, datangin rumahnya. Tidak perlu di tengah jalan ya, itu menurut saya ganggu privasi juga ya. Apalagi kayak saya ojek online, saya bawa orderan ya kan, itu kan ganggu banget. Pihak kepolisian harus nindak lanjuti itu Bang. Ganggu privasi banget, ganggu kekhawatiran tenang ya. Akhirnya kayak saya jadi mikir 2 kali kalau mau kredit kayak gitu. Untuk menghadapi debitur yang menunggak, perusahaan jasa pembiayaan kerap mengambil jalan pintas dengan menggunakan jasa penagih utang tak resmi. Tangan-tangan ilegal inilah yang tak jarang melakukan pemaksaan hingga perampasan benda atau kendaraan yang dijaminkan. Ibarat rasa bersalah, penunggak cicilan kerap kali dihantui ancaman perampasan yang dilakukan oleh tukang tagih utang atau yang biasa disebut mata elang. Kasus terbaru terjadi di Jakarta. Kawanan kelompok penagih utang terekam kamera pengawas melakukan pengejaran terhadap pengendara motor di kawasan Kabalaba, Kalideres, Jakarta Barat. Tak tanggung-tanggung, total 3 motor gerombolan penagih utang melakukan pengejaran. Bahkan dalam salah satu rekaman kamera pengawas, seorang pelaku nekat melakukan tindak penyerangan hingga membuat korban tersungkur. Di pas bundaran itu saya tuh dikejar sama motor 5. Nah, saya diapit itu dari samping anak ada, depan 1, belakang 2. Nah, terus di bawah jembatan saya diberhentiin paksa. Mau ngerampas kunci, saya sempat ngerampas kunci sih. Cuma sama anak saya dipegang, pesan kuncinya dikasihin lagi. Ada ancaman nggak Pak? Ya ada, sempat ada yang mau ngeluarin kayak semacam batu. Dorong, diinjak-injak, kakinya ditendang, ditabrak di sini sampai jatuh. Nah, harapan saya sih mereka tuh harus ditangkap, meresahkan masyarakat sih. Beruntungnya, kali ini aksi kawanan debt collector ini tak berujung perampasan. Kawanan pelaku menyadari warga yang berkerumun di sekitar korban bisa memicu keributan. Sebenarnya jauh, dia dikejarnya itu dari jauh, dari daerah Dadap, dari daerah Dadap. Dia digiring, akhirnya ada kesempatan dia buat masuk sini, ya itulah masuk sini di wilayah saya. Kendaraannya berhasil diambil debt collectornya atau gimana Pak? Setelah kejadian dia nabrak, si korban jatuh, udah tinggal begitu aja. Ya, kemungkinan ada ke situnya, warga udah rame, jadi kemungkinan ditinggal sama dia. Tindakan pengepungan dan penyerangan yang dilakukan kelompok penagih utang yang viral di Jagadmaya ini berujung pada penangkapan. 3 pelaku diamankan di tempat persembunyiannya di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Adanya video CCTV yang viral di sosial media pada tanggal 22 Mei hari Kamis 2025, di mana ada 3 debt collector yang memaksa menarik kendaraan yang dikuasai oleh korban, yang kemudian mengakibatkan korban terjatuh ke selokan. Kejadian tersebut pada pukul 8.30 di Jalan Kamal Raya. Kemudian unit reskrim Polsek Kalideres melaksanakan cek TKP pada pukul 9.30 dan dengan respon cepat kami dapat mengamankan ketiga debt collector tersebut di kawasan Petemak, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres pada pukul 12.00 Indonesia Barat. Kemudian ketiga debt collector tersebut dalam pemeriksaan mendalami keterangan dari masing-masing debt collector tersebut. Kemudian agar untuk penarikan kendaraan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan dengan intimidasi di jalan. Keberanian kawanan penagih utang beraksi di siang bolong jelas merupakan persoalan. Intimidasi hingga praktik kekerasan yang dilakukan terang-terangan demi menguasai barang ataupun kendaraan debitur menjadi sinyal bahaya.
Jadi kalau dibilang pengambilan paksa otomatis kekerasan sesuai dengan pasal 365 sendiri, di mana kalau sudah ada unsur pengancaman atau kekerasan, jangan ragu, langsung lapor ke kami. Yang pasti masyarakat harus tahu data identitas debt collector, kartu sertifikasi, atau surat kuasa ditanyakan. Karena tidak menutup kemungkinan bisa dia preman atau curanmor. Bisa jadi. Jadi jangan ragu masyarakat itu menanyakan. Walaupun tanda kutip pemohon atau pekredit sendiri yang mungkin bisa dibilang belum ada rezeki untuk mengkredit dan sebagainya, ada haknya juga untuk menanyakan. Jangan ragu. Begitu terasa terancam, silakan melapor kami. Apalagi ada unsur kekerasan. Jadi silakan masyarakat tetap harus curiga apakah dia debt collector atau preman atau dia melakukan tindak pidana curanmor. Tanpa syarat, silakan. Contoh kayak kemarin viral yang di Cengkareng. Gitu lalu viral, kita hitung 1 jam langsung ke TKP dan langsung mengamankan pelaku tersebut. Jadi kami ini kalau tidak ada informasi, dan kami juga kan petugas banyak di lapangan, ada Sabara, Binmas dan sebagainya, kan tetap mengamankan. Namun kadang masyarakat ada terganggu, silakan mau nelpon Polsek atau nelpon Polres, Satreskrim, khususnya minta tolong di pelayanan 110 yang sudah on call 24 jam gratis. Lebih jauh, tindakan penarikan kendaraan oleh pemilik usaha jasa keuangan tidak dibenarkan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi disebut, penarikan kendaraan akibat tindakan wan prestasi oleh kreditur harus melalui proses persidangan. Makanya saya bilang, silakan masyarakat apabila sudah langsung berhentikan, tanya identitas yang tadi kami sampaikan. Tadi terkait dengan identitas dia lah sebagai debt collector, namanya siapa? Lalu dia punya kartu sertifikasi profesi nggak? Ada nggak surat kuasa dari orang yang punya finance sendiri? Namun kalau misalnya ditanyakan ada nggak terkait eksekusi yang mungkin diajukan pemohon dari pengadilan misalnya. Ini diatur di Undang-Undang Fidusia. Namun apabila langsung ditarik sendiri, bisa dibilang perampasan. Silakan lapor kami akan menyelidiki langsung. Karena bisa saja dicurigai itu adalah oknum preman atau oknum yang melakukan curanmor. Bisa saja dibilang, oh saya oknum debt collector, saya narik langsung, padahal dia pelaku curanmor. Saya oknum, mohon maaf, petugas berwenang, ternyata dia curanmor. Banyak modus-modus yang pernah terjadi. Banyak ngaku oknum petugas aparat berwenang, banyak petugas yang ngaku-ngaku, oh ini curanmor, padahal dia pelaku curanmor. Jadi jangan ragu. Masyarakat silakan kalau udah terpaksa dan sebagainya, dokumentasikan. Mungkin banyak debt collector tuh bisa 3 orang, 4 orang, 5 orang. Silakan nanyakan secara profesional sebagai masyarakat. Jadi jangan ragu, karena kami akan selalu menjunjung rasa tinggi masyarakat untuk mengadu dan kami akan melayani yang terbaik. Sebagai catatan, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dijelaskan aturan penagihan kredit atau pembiayaan kepada konsumen. Poin pertama, penagihan harus dilakukan tanpa ancaman atau kekerasan. Selanjutnya, penagihan tidak boleh disertai dengan intimidasi fisik atau kata-kata kasar. Ketiga, penagihan hanya boleh dilakukan kepada konsumen dengan artian tidak boleh menghubungi atau menekan keluarga, teman, atau pihak ketiga lainnya. Keempat, waktu penagihan hanya boleh dilakukan pada hari Senin hingga Sabtu antara pukul 8 pagi hingga 8 malam dan tidak boleh dilakukan pada hari libur nasional. Terakhir, penagihan utang harus dilakukan di tempat yang tepat, yaitu alamat rumah atau kantor sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian. Aturan penagihan yang dirumuskan OJK ini sudah disesuaikan dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan perundang-undangan. Lalu seperti apa lika-liku debt collector atau oknum penagih utang dalam menjalankan aksinya yang berlindung di balik nama penagih utang? Simak penelusuran lengkapnya di Expose, akan kembali sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Expose bersama saya Agung Hardiansyah. Pemirsa, sepak terjang bata elang seakan syarat akan drama. Ulah oknum tak berseragam tersebut seakan mengaburkan makna sebenarnya dari tugas penagih utang karena selalu dibalut dengan kekerasan.
Untuk mengetahui cara kerja profesi penagih utang atau yang kerap dikenal dengan sebutan mata elang, tim Expos coba menggorek pengakuan dari salah seorang petugas yang enggan diketahui identitasnya. Mr. E menyebut dalam proses kerjanya, anggota mata elang yang resmi sedianya dibekali kelengkapan identitas dan surat berita acara saat akan menemui debitur bermasalah dan yang terpenting lolos ujian sertifikasi. Kalau proses penanganan pihak lapangan, ini kan ada mekanisme-mekanisme tertentu. Kenapa sampai data atau pihak pembiayaan ini memakai jasanya vendor atau agensi ya caranya? Karena data-data yang di lapangan ini mereka teknis pekerjaannya pertama dipantau dulu, ya kan? Lalu mereka coba untuk mengkonfirmasi apakah terkait permasalahan data yang mereka pegang ini sesuai atau tidak. Nah, kalau memang mereka sesuai, artinya mereka di sini menjalankan prosedurnya, konfirmasi, ditanya dulu. Walaupun memang dari perjalanannya dari jalan, gitu. Nah, tidak ada yang namanya mereka tidak punya data yang akurat, nggak ada. Nah, kalau mereka tidak memiliki data akurat, berarti itu tidak sah. Kita ini yang bermitra dengan perusahaan pembiayaan itu melalui vendor. Jadi kalau vendor ini memberikan kewenangan surat jalan ya, atau surat jalan itu yang ditandatangani oleh kita, atasnamakan kita, tidak hanya dengan surat tugasnya saja. Artinya dia dibekali dengan seragam, ID card, dan juga ikut ujian SPPI. Mereka punya sertifikasi, jadi tidak semerta-merta mereka bekerja bolong nih. Artinya asal-asalan, mereka punya surat itu semua. Nah, surat itulah yang menjadi patokan mereka untuk bekerja. Kendati demikian, Mr. E mengakui ada oknum-oknum nakal yang tidak memiliki kelengkapan dan tidak lolos sertifikasi yang bekerja tidak sesuai SOP. Oknum nakal inilah yang bekerja dengan status bodong lantaran tidak mengikuti atau tidak lolos uji sertifikasi. Nah, walaupun memang beberapa macam terjadi di lapangan ini, ada yang memang tidak secara prosedur ya. Nah, ini yang dibilang kita oknum. Jadi inilah yang dibilang posisinya mereka tidak kerja tidak dengan SOP. Nah, kalau mereka bekerja dengan SOP, mereka pasti punya yang namanya surat sertifikasi. Dan itu nggak semua orang punya, dan itu tidak semua orang ujian lulus. Surat jalan yang diberikan oleh vendor itu diketahui oleh vendornya atau agensinya, di mana tempat mereka berdomisili atau mereka bekerja. Walaupun memang secara pekerjaan mereka terkadang mobile, terkadang mereka tidak di satu tempat saja, bisa pindah-pindah. Cuma memang kalau bicaranya untuk wilayah tertentu yang diterapkan oleh sebuah vendor, itu harusnya memang menetap dalam satu tempat. Karena untuk mendeteksi ya, bicaranya ini adalah mitra saya atau bukan. Karena banyak nih terjadiannya beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan pekerjaan kita. Lebih jauh disebutkan keberadaan anggota mata elang yang resmi tidak sembarangan menentukan wilayah kerja. Hal ini telah ditentukan pihak vendor dalam surat tugas pembagian wilayah kerja. Jadi Bapak tinggal konfirmasi ke pihak isinya. Secara aturan ya, mereka nggak mungkin sendiri. Idealnya mereka kerja bisa berempat, berenam, 3 motor ya kalau berenam, kalau 2 motor berarti berempat. Untuk ngepos ya, artinya mereka wilayah-wilayah tertentu. Contoh misalnya kayak di Tangerang atau di Bogor atau di mana-mana di Indonesia, mereka pasti yang namanya kerja bertim. Karena kalau mereka kerja sendiri nggak mungkin. Nah, artinya setiap wilayah memang ada dan mereka bertim jatuhnya. Nah, jadi kalau bicaranya aturan yang dibikin oleh sebuah vendor, itu biasanya vendor sudah mengatur wilayah-wilayah mana saja menurut mereka kerja. Dan mereka diketahui oleh vendor. Artinya vendor ini mengetahui kalau posisinya orang yang bekerja di wilayah ini adalah mitra saya.
Menanggapi proses penanganan debitur bermasalah dalam hal gagal pembayaran, ada tahapan panjang sebelum akhirnya data konsumen diserahkan ke vendor atau jasa penagihan utang. Tim Expos coba menggali ke salah satu jasa penagihan utang atau pihak ketiga resmi yang digunakan perusahaan multi-finance atau perusahaan jasa keuangan dalam pembiayaan kendaraan. Umumnya yang kami tanganin itu untuk debitur-debitur yang kategorinya sudah bermasalah, angsurannya sudah bermasalah, rata-rata sih sudah di atas 60 hari ya, 60 hari kerja, 60 hari keterlambatan. Dan rata-rata itu yang kami tangani itu hampir 85% itu kendaraannya itu sudah tidak lagi di tangan debitur. Jadi itu kategorinya biasanya kendaraan itu sudah dialihkan ke pihak lain tapi tanpa izin tertulis dari perusahaan pembiayaan. Sudah beli dari media-media online, dari Facebook atau segala macam itu. Jadi memang kategorinya benar-benar nasabah yang sudah tidak kooperatif untuk melaksanakan kewajiban pembayarannya ya, 85% ya itu. Itulah yang kami tanganin dari data-data dari perusahaan pembiayaan. Mengenai alasan mitra kolektor yang beroperasi di jalan, pihak vendor jasa penagihan utang menyebut hal ini disesuaikan dengan jenis barang yang bermasalah. Penanganan dan pemantauan di jalan ini disebut sebagai langkah terakhir setelah melalui tahapan awal berupa mendatangi rumah debitur bermasalah. Ya kita karena ini objeknya benda bergerak, dalam arti sepeda motor atau kendaraan roda 4 pasti aktivitasnya di jalan. Tapi di jalan bukan untuk diambil di jalan langsung atau di jalan raya, di tempat umum seperti itu, tidak. Di situ tempat memantau. Dari situ memantau, setelah ditemukan unit yang bermasalah, mereka akan konfirmasi ke perusahaan jasa penagihan. Biasanya mereka itu mendapatkan informasi unit bermasalah itu dari aplikasi ya, aplikasi online yang memang itu dia memiliki data-data data kendaraan yang bermasalah. Jadi mereka tidak harus tidak ada penugasan kemana-mana. Jadi di mana dia biasanya nyaman bekerja aja Pak, nyamannya bekerja di titik lokasi ini. Ya udah. Ya, jadi memang kenapa mereka aktivitasnya di jalan raya, di jalan, karena itu penanganan secara internalnya sudah dijalankan, itu kunjungan ke rumah sudah dijalankan, sudah disomasi secara tertulis sudah dijalankan. Tapi itu penanganan seperti itu sudah tidak lagi bisa menyelesaikan masalah piutang ini. Dalam bekerja sama kami adalah menerima unit jaminan yang di dalam perusahaan pembiayaan yang memang kategorinya sudah menunggak tadi Pak. Kalau sudah menunggak di atas biasanya 60 hari itu yang kami terima. Kalau masih dalam kategori belum menunggak di atas 60 hari ke atas, kami belum berhak menerima kendaraan itu. Jadi kami istilahnya kami ini bukan menarik ya, menarik, mengeksekusi, mengamankan itu bahasa untuk kewenangan seorang aparat. Tapi kami di sini sebagai perusahaan jasa menerima kendaraan yang bermasalah, tapi sudah bersepakat antara si DC-nya dengan pemakai unit sudah sepakat untuk menyerahkan kepada kami. Setelah kami terima, kami akan berkoordinasi dengan perusahaan pembiayaan untuk gimana teknis, biaya dan tata cara penyerahannya ke perusahaan pembiayaan. Itulah yang tugas kami yang biasanya kami lakukan. Menyikapi maraknya kasus perampasan kendaraan yang dilakukan oknum berkedok Bata Elang atau penagih utang, pihak resmi yang menjalin kerjasama dengan perusahaan multi-finance menyebut dalam menangani debitur gagal bayar, pihaknya terikat dengan aturan. Aturan tersebut mengikat pada setiap anggota jasa penagihan utang, termasuk dalam penanganan debitur. Suatu perusahaan jasa penagihan ini adalah berangkat dari aturan OJK. Dalam hal ini di dalam pasal 48 ayat 3
PUJK nomor 35 2018. Jadi di situ pihak perusahaan pembiayaan dalam hal melakukan penagihan bisa dialihkan kepada pihak lain. Tapi dalam hal itu harus berbentuk badan hukum, Pak. Dan organ-organnya atau manajemennya itu sudah mendapatkan sertifikasi profesi penagihan. Nah, itulah berangkat dari situlah. Makanya sekarang profesi mitra kolektor atau awam dibilang DC itu kalau harus dia bernaung di dalam suatu badan hukum PT. Persoalan penagihan utang dan debitur nakal yang menunggak cicilan hingga mengalih kepemilikan tanpa jalur resmi seakan mengaburkan keberadaan penting pihak jasa penagihan utang yang resmi. Di balik citra negatif yang kadung terbentuk, peran penting perusahaan jasa penagihan utang sebagai ujung tombak perusahaan pembiayaan tidak bisa dipandang sebelah mata. Penegasan dalam hal penanganan debitur bermasalah hingga mengubah perilaku konsumen pengguna jasa keuangan akan jadi titik terang. Karena bagaimanapun, jasa mata elang atau debt collector akan terus digunakan selama masih banyak data nasabah bermasalah. Pembiaran aksi perampasan kendaraan dengan bumbu kekerasan serta debitur nakal yang ulahnya menunggak cicilan seakan-akan telur dan ayam. Para penagih utang bisa tetap melenggang jika di sana tetap ada tunggakan cicilan. Penegakan hukum dan penegasan aturan seyogianya jadi kunci agar oknum-oknum kejahatan penagih utang tanpa lisensi jelas tetap dipekerjakan sebagai debt collector. Saya Agung Hardiansyah pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi di Expose selanjutnya.